Perbedaan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 1. Liabilitas jangka pendek adalah current liabilities adalah utang jangka pendek adalah jenis utang yang harus dibayarkan sesegera mungkin, yang dalam hal ini paling lama 1 tahun. Liabilitas jangka panjang atau long term liabilities adalah liabilitas jangka panjang ini memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Contoh-contoh utang liabilitas jangka panjang: 1. Utang bank, 2. Utang hipotek, 3. Utang obligasi, 4. Kredit noveltasi, 5. Utang subdersi, 6. Utang sewa dana, 7. Utang pemegang saham, 8. Utang sewa jangka panjang. Pengertian obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Biasanya, obligasi diterbitkan oleh perusahaan yang memerlukan pinjaman modal dari pihak luar perusahaan. Jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dari 5 hingga 30 tahun. Jenis obligasi. 1. Berdasarkan nominalnya. Dilihat berdasarkan nominalnya, obligasi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Obligasi konversional adalah suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya. 2. Obligasi retail adalah surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil seperti 1 juta rupiah saja. Yang ketiga, obligasi berdasarkan penerbitnya. Jika dilihat berdasarkan penerbitnya, maka obligasi akan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Corporate bond. Corporate bond adalah salah satu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu seperti pemerintah atau BUMN ataupun swasta dengan kurun waktu 1 tahun. 2. Government bond. Government bond adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, municipal bond. Municipal bond adalah jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Yang selanjutnya, berdasarkan pembayaran bunga. Berdasarkan pembayaran bunga, obligasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu zero coupon bond. Zero coupon bond adalah jenis surat utang tanpa bunga dan tidak akan memberikan kupon secara berkala. Selanjutnya, obligasi kupon. Obligasi kupon adalah surat utang yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada para investornya. Selanjutnya, obligasi fixed. Kupon atau kupon tetap. Obligasi kupon tetap adalah jenis obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap hingga jatuh tempo pada utang tersebut sudah tiba. Selanjutnya, obligasi floating. Kupon atau kupon mengambang. Jenis obligasi ini akan menawarkan kupon yang mampu berubah nilainya berdasarkan indeks pasar uang yang sedang berlangsung. Selanjutnya, obligasi berdasarkan imbal hasil. Berdasarkan imbal hasil, obligasi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Obligasi konversional. Obligasi konversional adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pihak tertentu guna mendapatkan suatu pinjaman sebagai tambahan modal dengan disertai bunga atau imbal hasil kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat utang yang memberikan suatu imbal hasil berbentuk uang sewa yang nilai perhitungannya diukur dengan berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak memiliki kandungan unsur riba. Kemudian, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai pokok yang diperoleh si pemegang obligasi saat jatuh tempo. Harga jual nilai pasar didasarkan pada penawaran dan permintaan yang merupakan harga atau jumlah yang tersedia dibayarkan seseorang di pasar. Selanjutnya, bunga efektif berarti bunga yang diperhitungannya didasarkan atas nilai sisa pinjaman pada saat dilakukan perhitungan. Kupon adalah bunga yang dibayarkan penerbit obligasi kepada investor secara berkala. Periode waktu pembayaran kupon obligasi itu bervariasi.
tergantung jenisnya.